Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlita Miladresti Fasiin akan mempresentasikan buku yang berjudul Atas Nama Tuhan karya Khalid Abu Elfad. Sebelum membahas tentang buku tersebut, kita beranjak kepada biografi Khalid Abu Elfad. Khalid Abu Elfad lahir di negara Kuwait, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah dengan kompleks permasalahan agama yang begitu mendalam pada tahun 1963. Khalid adalah profesor hukum Islam di UCLA, University of California, Los Angeles School of Law. Khalid pernah mengajar hukum Islam di Texas University, Yale Law School, and Princeton University. Selain itu, ia berprofesi sebagai pengacara, Dewan Pengurus Human Rights Watch, dan ditunjuk Presiden Bush sebagai anggota Komisi Internasional Religious Freedom. Yang menjadi latar belakang karya Khalid Abu Elfad adalah kegelisahan akademiknya melihat fatwa-fatwa tentang misoginis yang dikeluarkan oleh lembaga resmi Council for Scientific Research atau disingkat sebagai CRLO, yaitu lembaga yang berada di Arab Saudi yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa atau diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan merendahkan perempuan, dianggap mereka sebagai kehendak Tuhan yang tidak diganggu, gugat, dan diperdebatkan, dan yang tidak boleh diganggu, gugat, dan diperdebatkan. Khalid berpendapat bahwa fatwa-fatwa tersebut merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan otoritarianisme dalam hukum Islam. Konsep otoritas dan otoritarianisme. Khalid Abu Elfad membedakan otoritas menjadi dua, yaitu otoritas koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga orang yang berakal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus menurutinya. Sedangkan otoritas persuasif yakni melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif, yaitu kemampuan untuk mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Sementara itu, meminjam terminologi Richard Friedman, Khalid Abu Elfad membedakan antara memangku otoritas dan memegang otoritas. Menurut Friedman, sebagaimana dilansir Abu Elfad, memangku otoritas diartikan suatu otoritas didapatkan dengan jabatan struktural dan cenderung memaksa kepada orang lain untuk menerima otoritas tersebut. Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan. Dalam kasus ini tidak dikenal adanya ketundukan atas keputusan pribadi, karena seseorang bisa saja berbeda pendapat dengan yang memangku otoritas, namun tidak memiliki pilihan lain kecuali mentaatinya. Singkatnya, kita boleh tidak sepakat dengan sebuah perintah, tapi bagaimanapun kita harus mentaatinya karena kita mengakui otoritas tersebut. Sedangkan pemegang otoritas adalah suatu otoritas yang didapatkan tanpa jabatan struktural dan paksaan, melainkan karena kapabilitas dan akseptabilitas seorang yang akhirnya memunculkan kesadaran orang lain untuk menerimanya. Di sini seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, atau pemahaman lebih. Mengutip perkataan Friedman,
Pengetahuan khusus macam itulah yang menjadi alasan ketundukan orang awam terhadap ucapan-ucapan pemegang otoritas, meskipun ia tidak memahami dasar argumentasi dari ucapan-ucapan tersebut. Secara sintesis, Khalid Abu Elfad menganggap terminologi memangku otoritas Friedman tidak lain adalah otoritas koersif karena orang memiliki jabatan struktur jika adil lantaran memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa. Sementara otoritas persuasif sejalan dengan makna ungkapan memegang otoritas. Dengan memegang otoritas atau menjadi otoritatif melibatkan unsur kepercayaan dan setiap perilaku yang dapat memelihara kepercayaan tersebut, termasuk ketika memberikan argumentasi persuasif akan melanggengkan dan meningkatkan otoritas. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, Khalid Abu Elfad mencoba mengkonstruksi gagasan tentang pemegang otoritas dalam diskursus keislaman. Dalam konstruksinya, konsep otoritas Islam sebagai wujud menjembatani kehendak Tuhan. Abu Khalid Elfad memperhatikan 3 hal berikut. Pertama, keterkaitan dengan kompetisi. Kedua, keterkaitan dengan penetapan makna, dan ketiga berkaitan dengan perwakilan. 3 pokok persoalan ini menurut Khalid Abu Elfad memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam diskursus keislaman. Menempatkan otoritas dalam diskursus keislaman bukanlah tanpa persoalan, karena dengan sikap kesewenang-wenangan tersebut terhadap gagasan otoritas akan mengiring pada sikap otoritarianisme. Dengan demikian, ini menyisakan gagasan otoritas di satu sisi akan saling berhadapan dengan sikap otoritarianisme. Selanjutnya, otoritarianisme menurut Khalid Abu Elfad adalah tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam sebuah penetapan makna dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan. 5. Prasyarat atau prinsip moral untuk membendung kecenderungan otoriter yang digagas oleh Khalid Abu Elfad. Yang pertama adalah kejujuran, bahwa ahli hukum harus bersikap jujur dalam memahami perintah Tuhannya, tidak akan menyembunyikan dengan sengaja perintah Tuhannya. Kedua, bahwa ahli hukum harus mengerahkan segenap upaya rasional dalam menentukan dan memahami petunjuk yang relevan berkaitan dengan persoalan tertentu. Yang ketiga, kemenyeluruhan, menyelidiki perintah Tuhannya secara menyeluruh dan harus mempertimbangkan semua perintah yang relevan dan menentukan alur pembuktian tertentu. Yang keempat, rasionalitas, melakukan penafsiran teks secara rasional, tidak boleh melakukan penafsiran teks yang berlebihan. Yang kelima, pengendalian diri, harus menunjukkan kerendahan hati dan pengendalian diri dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Atas dasar 5 prinsip moral itu, Khalid menegaskan bahwa otoritarianisme perilaku yang sama sekali tidak berpegang pada kelima prinsip moral tersebut, termasuk pengendalian diri. Tidak semua pelanggaran disebut otoriter, namun setiap tindakan otoriter selalu mengabaikan salah satunya. Karena itu merupakan kecenderungan otoritarianisme, dan semua itu bisa diatasi dengan 5 prasyarat tersebut. Hermeneutika Khalid. Khalid menegaskan bahwa makna harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, bahwa harus ada proses negosiasi antara ketiga pihak, dan bahwa salah satu pihak tidak boleh mendominasi. Menurut Khalid, tidak ada yang paling dominan di antara ketiga unsur tersebut. Hubungan ketiganya diberikan secara proporsional melalui proses negosiasi, interaksi dinamis dan
partisipatif dalam melahirkan sebuah makna. Proses negosiasi tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi otoritas teks dan menghindari seseorang atau kelompok ataupun lembaga tertentu terhadap otoritarianisme. Dalam bagian ini kita melihat bahwa antara teks, author, dan reader melalui proses negosiasi, tidak ada yang memihak salah satu. Pada bagian ini, peran pertama yang menetapkan sebuah makna adalah pengarang atau upaya pemahaman terhadap maksud pengarang. Peran kedua yang menetapkan sebuah makna setelah pengarang adalah teks itu sendiri dan pengukuhan derajat kemandirian teks dalam merumuskan makna. Jika menurut Umberto Eco bahwa teks memiliki integritas mendasar yang harus dihormati dan pembaca tidak boleh menggunakan teks secara bebas tanpa batas. Peran ketiga yang menetapkan sebuah makna adalah pembaca. Teks adalah benda mati yang tidak dapat berbicara. Supaya teks tersebut bisa berbicara dan mempunyai makna, maka perlu adanya peran pembaca. Dalam proses pembacaan, setiap pembaca pasti membawa subjektivitas mereka masing-masing. Pembaca memproyeksikan subjektivitasnya kepada kehendak pengarang dan teks. Dalam hal ini, pembaca harus mengetahui realitas, histori, dan konteks yang merupakan segalanya dalam menyusun sebuah makna. Jadi tidak ada yang paling dominan di antara ketiga unsur tersebut. Hubungan ketiganya ini diberikan secara proporsional melalui proses negosiasi dalam melahirkan sebuah makna. Inilah yang Khalid maksud sebagai hermeneutika negosiasi yang ditawarkan Khalid dalam menggumuli teks dan implikasinya terhadap hukum Islam. Fatwa Council for Scientific Research. Dalam fatwa-fatwanya, di sini saya akan mencontohkan dua fatwa. Yang pertama, boleh tidaknya perempuan memakai sepatu hak tinggi. Di sini, lembaga CRILO berpendapat bahwa sepatu bertumit tinggi tidak diperbolehkan dalam Islam. Di antara alasan pelarangan itu bahwa sepatu bertumit tinggi tidak menyehatkan dan berbahaya bagi perempuan karena menyebabkan perempuan bisa terkilir dan jatuh. Metode hukum dan buku tekstual yang digunakan untuk membuat penetapan itu tidak disebutkan oleh CRILO. Yang kedua adalah tentang legalitas pernikahan misyar yang populer di Arab Saudi. Di sini kasusnya seorang laki-laki pergi belajar ke luar negeri dan selama berada di luar negeri ia akan menikahi seorang perempuan dengan tidak mengungkapkan niatnya untuk menceraikan setelah pendidikannya selesai. CRILO dan lembaga fatwa memandang atau menetapkan bahwa pernikahan tersebut dipandang sah dan sama sekali tidak mengecam pihak laki-laki atas perilaku yang curang. Sesungguhnya CRILO tidak mengomentari bentuk-bentuk pengelabuan yang terkandung dalam kontrak pernikahan semacam itu. Sehingga si Khalid dari kedua fatwa-fatwa tersebut memiliki kesimpulan bahwa CRILO tidak tegas dalam menentukan bentuk-bentuk yang dianggap sebagai penipuan. Khalid berpendapat bahwa para ahli hukum CRILO telah melakukan otorian karena tidak jujur, tidak rasional, dan tidak sungguh-sungguh, serta tidak memiliki pengendalian diri dalam berfatwa. Dari contoh tersebut, bahwa proses negosiasi dan peran proporsional antara pengarang teks dan pembaca tidak ada.
Adapun yang terlihat adalah hubungan antara ketiganya berjalan masing-masing atau independen dalam menentukan makna. Seharusnya ketiganya diberikan secara proporsional melalui proses negosiasi, interaksi dinamis dan partisipatif dalam melahirkan sebuah makna. Dalam proses itulah makna itu diperdebatkan, dinegosiasikan, dan terus mengalami perubahan tanpa ada peran dan fungsi dominan di antara mereka. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.